Surga itu ada 8 pintu dan 8 nama tahapan surga. Min dahabin, surga yang diciptakan dari emas. Bil jauhar, maktubun al babil ula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu pertama, yaitu yang diciptakan, yaitu dari emas dan juga johar permata, tertulis di pintu yang pertama lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huwa babul anbiya wal mursalin wasyuhada. Nah, pintu pertama di situ adalah pintu untuk yaitu para nabi dan juga para rasul, pada syuhada dan juga orang-orang dermawan, lewat pintu yang pertama. Itu. Pintu yang kedua, wasbabus sani babul musallin alladzina yuhsinuna al-wudu wa arkanus salat. Yang akan masuk ke pintu surga yang kedua itu adalah orang-orang yang rajin melaksanakan sholat dan membaguskan wudhunya, membaguskan rukun-rukun sholat dan syarat sholatnya. Itu maksudnya itu pintu yang kedua surga. Sedangkan wababus sadis babul muzakina yutayyibu anfusahum. Pintu yang ketiga yang akan masuk itu golongan-golongan orang-orang yang melaksanakan zakat, yang mewangikan dirinya dengan amaliyah-amaliyahnya. Sedangkan pintu yang keempat adalah babul amrina bil ma'ruf wa nahyina 'anil munkar, yaitu pintu yang masuk lewat pintu yang keempat adalah golongan orang yang suka memerintah pada kebaikan dan melarang pada kemungkaran. Itu. Sedangkan pintu yang kelima adalah babuman yaqta'u nafsahu anis syahwat, yaitu pintu bagi orang yang selalu mencegah dirinya dari syahwat, wa yamna'una minal hawa, dan juga mencegahnya dari hawa nafsu. Itu lewat pintu yang kelima. Pintu yang keenam wal babus sadis babul hujaj wal mu'tamarina, yaitu pintu yang kelima, yang keenam adalah pintu para haji dan umroh. Orang yang melaksanakan haji dan umroh. Umrohnya juga umroh sunat. Umroh itu ada umroh sunat, ada umroh wajib. Itu. Umroh wajib terbagi dua, ada umroh wajib karena nadar, ada umroh wajib karena sedang melaksanakan haji. Karena umroh salah satu rukun daripada haji. Itu umroh sunat itu di luar hajian. Itu umrohnya sunat. Ada umroh menjadi pasek, itu melaksanakan umroh tidak ada niatan untuk melaksanakan haji. Gitu. Karena cukup dengan umroh sudah punya gelar haji. Gitu. Makanya tadi saya dipanggil kiai haji itu cuma mengaminkan saja. Gitu. Cuma mengaminkan saja gitu. Gitu. Karena saya sering ke haji, Bang. Sering ke haji Iwan. Gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi yang keenam, pintu yang ketujuh babul mujahidin. Yang akan masuk ke pintu yang ketujuh adalah orang-orang yang jihad di jalan agama Allah. Termasuk membangun masjid ini adalah jihad. Termasuk jihad. Karena jihad itu terbagi dua, ada jihad asgor, ada jihad akbar. Jihad asgor yaitu memanggul senjata, membawa senjata karena menghadang orang-orang kafir yang merusak agama Islam, yang merusak umat Islam. Zaman sekarang tidak ada. Betul ya? Tidak ada zaman sekarang. Sekalipun misalnya mengusik, cukup dengan 9 orang dari Indonesia juga aman Palestina. Jadi, aman Palestina. Makanya kita mah jangan repot-repot. Urusan antar negara udah urusan negara saja.
Kita mah fokus aja di lingkungan, fokus di dalam rumah tangga, berdoa kepada Allah apabila ada umat Islam dianiaya di luar negeri, karena itu tidak akan tinggal diam para pemerintah yang ada di negara kita, gitu. Cuma kita tidak tahu, gitu. Betul ya? BBM naik teriak-teriak di sini, nggak akan kedengaran di situ mah. Itu apa? Capek-capek, betul ya? Jadi kan yang terpenting mah kita ada untuk membelinya dan ada yang akan dibelinya. Punya uang tidak ada barang susah, betul ya itu. Nah, itulah diantaranya. Ini penting kita diberi anugerah oleh Allah SWT. Pintu ke-8, wal babus saminu babul muttaqin alladzina yaqduna absarahum anil maharim wa ya'maluna al khairat man barral walidain wasilatul arham wa ghairu dzalik. Pintu yang ke-8 yaitu jalan untuk masuknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang selalu memejamkan penglihatannya, bukan matanya tapi penglihatan. Maksud absar di sini penglihatannya, karena kalau misalnya melihat melewati tempat yang haram, misalnya yang diharamkan oleh Allah, kalau mata kita dipejamkan naik motor bisa tabrakan. Jadi penglihatannya saja yang dipejamkan, memejamkan penglihatannya dari barang yang diharamkan oleh Allah, dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan baik, diantaranya berbuat baik kepada kedua orang tua dan mempererat silaturahmi dan juga yang lain-lain dalam kebaikan, itu akan masuk lewat pintu yang ke-8. Dan juga yang 8 tersebut itu nama-nama surganya adalah surga yang pertama namanya Darul Jalal, yaitu surga yang dibuat yang terbuat dari mutiara putih. Yang kedua namanya Darussalam, yaitu surga yang terbuat dari yakut merah. Yang ketiga adalah namanya Jannatul Ma'wa, yaitu surga yang terbuat dari jamrud hijau. Yang keempat namanya adalah Jannatul Khuldi, yaitu surga yang terbuat dari marjan merah, sejenis mutiara indah. Yang kelima namanya Jannatul Naim, yaitu surga yang terbuat yaitu dari perak putih. Yang keenam namanya Jannatul Firdaus, yaitu surga yang terbuat dari emas merah. Ketujuh namanya Jannatul Adn, yaitu surga yang terbuat dari intan putih. Yang kedelapan namanya adalah Darul Qoror, yaitu surga yang terbuat dari emas merah. Dan juga Darul Qoror adalah surga yang terakhir. Nah, itulah nama-nama surga. Karena ini tetap harus disampaikan, karena Rasul diantara diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diantara tugas Rasul basyirah wa nadhira, yaitu memberikan kabar gembira dan juga kabar kesedihan, supaya orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah mendapatkan kabar-kabar gembira dengan surganya Allah, dan juga orang-orang yang maksiat kepada Allah mendapatkan yaitu kabar kepedihan apabila tidak bertaubat kepada Allah nanti di akhirat. Semoga yaitu kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak dosa, semoga Allah membimbing taubat kita dan menerima taubat kita. Yang paling utama sebelum wafat kita yaitu bisa bertaubat, bisa berwasiat, dan juga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan kita diterima oleh Allah dan juga menjadi bekal nanti di akhirat, dan juga amal buruk kita semoga dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat yaitu kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu kepada sesi tanya jawab, maka itu kita akhiri dulu dengan berdoa. Allah dan Rasul mustahil yaitu salah dan bohong, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ma